Shalom Jemaat GBPS Palu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online GBPS Palu. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru bergabung dalam ibadah online GBPS Palu hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Senang rasanya bisa berjumpa bersama Bapak Ibu, saudara-saudari di tempat ini. Kita yakin dan percaya bahwa kita berada di tempat ini itu semua karena anugerahnya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebabnya itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau segalanya dalam kehidupan kami Bapa. Kami datang di tempat ini Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu yang agung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Sama-sama katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin Tuhan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, amin Tuhan. Kuduslah Tuhan, oh, Allah semesta alam. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah,
Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga, sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, amin. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Mari saya ajak jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh kudus, kuduslah, amin Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Oh Engkau Allah yang kudus, kudus, kuduslah, amin Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Oh surga bumi, surga bumi menyembah. Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Namamu kudus, namamu mulia, Yesus Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh mulia Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau Raja mulia,
kebesaran-Mu. Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah kami Tuhan. Hormat hanya bagi-Mu, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang luar biasa. Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat segalanya. Yesus Tuhan, kudus, kuduslah, amin. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kau Allah yang kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi oh, sekali lagi katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi, oh kudus, kudus, kudus. Amin Tuhan. Kuduslah Tuhan, oh Allah semesta alam. Engkau Allah yang kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, oh surga bumi, surga bumi menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Berapa banyak yang merasakan kasih Tuhan, coba lambaikan tangan saudara. Haleluya. Allah kita Allah yang sungguh baik, amin. Haleluya. Dia segalanya dalam kehidupan kita, amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Terima kasih. Mari sama-sama katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan, amin. Allah kekuatanku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan. Allah kenanganku, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik banget. Amin Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari sama-sama cepat Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan,
Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku. Amin. Dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah. Amin Tuhan. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Oh, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik bagi. Oh, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Oh, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. Amen. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Amen. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Kira berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Dia sungguh baik dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini bersama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, oh, oh, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Puji Tuhan. Selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan ini, dan juga yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, dan dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyambut selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan jika ada yang baru pertama kali, supaya kita bisa saling mengenal dan nanti akan didoakan, kami mohon saudara tidak keberatan, boleh berdiri sebentar bagi yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir? Di luar? Baik, jika tidak ada, kita akan sambut saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini, yang saya sebutkan namanya dan hadir. Silakan berdiri untuk kita doakan. Sem Tama, Marcelino Andres, Amelia Kusuma, Edi Yunus, Rovina Wandi, Subtina, David Putra Herlamban, Maria Limniati, Hance Yohanes. Ya, hadir? Oh, Bro Edi ya. Oke, kita doakan ya. Yang lain juga sudah siap, kita berdoa. Kami datang mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat, kemurahan, pengasihan Tuhan, untuk tambahan usia yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Kiranya membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani. Semuanya diberkati Tuhan. Roh Kudus menuntun mereka semua mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Dan kiranya pertolongan, perlindungan-Mu dari segala yang jahat apapun bentuknya, dalam nama Tuhan Yesus kami patah hancurkan dan singkirkan dari kehidupan mereka. Terpuji nama Tuhan, berkat Allah turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan.
menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, dan penjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia takkan terlena, yang menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Dari sekarang sampai selamanya. Dari sekarang sampai selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu Tuhan, dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, katakan pujian dari awal.
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. Oh, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, inilah isi hatimu kepada Engkau saat ini. Kami rindu Tuhan untuk diibahkan setiap saat sehingga kami boleh menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Engkau begitu besar kasih-Mu ya Tuhan. Sejak Engkau memilih kami dan mengubah hidup kami dari hari ke hari, Engkau menuntun kami supaya hidup kami ini selaras dengan jalan-jalan-Mu. Engkau yang telah rela mati oleh karena kasih-Mu Tuhan untuk menebus kami, untuk kami boleh menjadi milik-Mu, menjadi umat ketebusan-Mu Tuhan. Semuanya itu adalah anugerah daripada-Mu.
Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau telah lakukan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau boleh mengurapi kami semuanya tanpa terkecuali. Baik itu hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu dan kami semua yang akan menerimanya, semua diurapi oleh Roh Kudus. Berikan kami hikmat, pengertian dan roh wahyu-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti akan setiap isi hati-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Galatia 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Jika saudara telah temukan dan juga ada di layar, mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Kita baca 2, 3. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kita lanjut belajar kebenaran firman Tuhan. Tema utamanya adalah memahami dengan benar hidup oleh iman. Ya, ini sudah bahagian yang kelima mungkin ya, keempat. Kemudian ada topik khusus yang sudah kita pelajari minggu lalu atau 2 minggu berturut-turut, yaitu hasil dari hidup oleh iman. Jangan dirubah ya. Bukan hidup dengan iman, hidup oleh iman. Hidup dengan iman itu sangat populer di kalangan kita, padahal Alkitab tidak pernah menulis hidup dengan iman. Hidup oleh iman itu sangat berbeda jauh. Ya, itu sebabnya pemahaman hidup dengan iman kadangkala ngawur di dalam kehidupan orang percaya, termasuk kehidupan hamba-hamba Tuhan. Yang penting kalau gratis itu adalah oleh iman. Ya, kemudian menjadi mental berharap manusia. Oke, kita sudah sampai kemarin, yang terakhir adalah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Sudah sampai di situ. Oke, mari kita baca beberapa ayat tersebut. Ya, kita buka di dalam Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24. Sudah? Ya, kita baca 2, 3. Kolose 3 ayat 10, hampir sama, tapi perlu kita baca. Kolose 3 ayat 10. Sudah? 2, 3.
Sekarang semakin jelas. Ya. Semakin jelas yang dimaksudkan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ada kalimat ini yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Jadi saudara, kita sudah ditetapkan oleh Tuhan setelah kita lahir baru untuk menjalani hidup baru kita. Ini nih, hidup baru kita ini. Kita jalani. Itu sudah format paten bahwa dalam menjalaninya maka kita harus hidup oleh iman. Nanti kita akan lihat dan dalami lebih lanjut. Sederhana dan tidak usah terlalu sulit untuk kita pahami. Karena kita sudah tahu bahwa iman bukan hanya sekedar jawaban doa untuk satu keinginan dan satu permohonan. Sebagaimana menjadi pengalaman awal dari setiap orang yang baru lahir baru karena dia masih bayi. Tetapi iman adalah ketaatan tanpa syarat. Ya, itulah iman. Jadi itu perlu kita pahami. Dan inilah yang kita jalani. Sudah panjang lebar dijelaskan dan kita sudah sampai kepada hasil daripada hidup oleh iman. Ada beberapa poin yang sudah kita pelajari dan kita masuki poin yang terakhir. Ya, paling tidak di situ mulai hal yang paling sederhana tetapi sangat penting. Menjadi garam, menjadi terang. Ini kalimat yang sangat ringan kedengarannya, tetapi justru inilah kegagalan pada umumnya yang terjadi pada umat Kristen dimanapun dia berada. Saya selalu hanya ingat kalau bicara soal garam, apabila garam itu tidak lagi asin, dengan apakah yang dia bisa diasinkan, dia tidak berguna lagi dan dia diinjak-injak orang. Jangan lupa, selama kita tidak bisa jadi garam dunia, kita akan diinjak-injak. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi orang yang dikatakan oleh Alkitab tidak berguna. Karena tidak berguna, layaklah diinjak-injak. Nah, itulah pengalaman kita di negeri ini juga kita alami seperti itu. Harusnya jadi terang, jadi garam, tapi tidak berhasil, tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, kita sudah juga belajar bagaimana hasil yang akan kita peroleh di saat kita menjalani akan keberadaan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara, kita lihat sekarang ya bahwa pada bahagian yang keempat ini ya, atau ya poin yang terakhir daripada hasil ini ya adalah menjadi seperti Yesus. Itu tujuan akhir. Menjadi seperti Yesus bukan nanti di sorga, di dunia. Ya, bukan seperti itu, seperti yang sudah pernah ditanamkan di kalangan kita. Oleh hamba-hamba Tuhan pendahulu, tempo dulu. Dan saya masih ingat waktu remaja, ikut Bible study, jadi seperti Yesus. Nanti kita terangkat, naik ke sorga dan lain sebagainya. Padahal dibutuhkan seperti Yesus itu di dunia, bukan nanti di sana. Ya. Kemudian kita hanya difokuskan bahwa seperti Yesus itu kita memiliki tubuh kemuliaan dan kita terangkat, tidak lagi bisa ditarik oleh gravitasi bumi. Bukan itu, bukan itu. Ya. Sejak saudara dan saya lahir baru, Roma 8:9 dikatakan dari sejak itu kita sudah ditetapkan untuk menjadi seperti Yesus. Itu sebabnya
Ada format baru, hidup oleh iman, bukan lagi hidup oleh unsur jiwani. Atau hidup oleh daging. Jadi ini bukan hal yang mengada-ngada, lantas sudah pikir, aduh susahnya jadi orang percaya. Kemudian ada kalimat baru, rupanya jadi orang percaya lebih gampang masuk di sorga daripada menjalani hidup di dunia. Bagaimana menurut saudara kalimat ini? Menjadi orang percaya lebih gampang masuk surga daripada menjalani hidup di dunia ini. Bagaimana? Ya apa tidak? Karena masuk surga, percaya saja, terima Yesus, selamat. Amin? Atau kurang amin? Atau kurang yakin? Barang siapa yang percaya dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diselamatkan dan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Oke? Tapi kan kita belum mati. Ini masalahnya, kita kan belum mati. Masih hidup di dunia. Dan itulah yang terjadi. Apa yang terjadi? Jadi orang percaya lahir baru sudah diselamatkan. Urusan sorga, urusan akhirat. Sudah dikuduskan, sudah disucikan, sudah dibenarkan. Karena kita tidak benar sehingga kita dibenarkan. Kita dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Seperti sebentar kita akan ada perjamuan kudus. Dan ketika kita ditanya apakah semua kita Yesus sudah lakukan, kita sudah jadi orang kudus, pastilah mengatakan amin. Tapi ketika ditanya masih berbuat dosa, iyo. Nah inilah masalahnya. Inilah masalahnya. Ya. Jadi mari kita renungkan. Dan ini bukan hanya sebuah teologi ya, bukan. Tetapi ini adalah kebenaran. Oke, saya ingatkan sejenak apa yang ada dalam Filipi. Sehubungan dengan keberadaan yang Yesus alami. Ia telah mengosongkan dirinya dan menjadi rupa manusia. Dan mengambil sebagai seorang yang paling hina, yaitu seorang hamba. Dan taat sampai mati di kayu salib. Pertanyaannya, dalam keadaan sebagai apa? Manusia apa? Manusia lahiriah. Manusia lahiriahnya Yesus bagaimana? Manusia lahiriahnya Yesus adalah tidak berbuat dosa. Nah, apa bedanya ketika seorang manusia berdosa ditebus oleh darah Yesus Kristus, kemudian menjadi orang percaya dan lahir baru? Berarti kan sudah ditebus dirinya dari segala dosa dan sudah dikuduskan. Apa bedanya? Sama tidak? Ketika seorang lahir baru dan Yesus Kristus yang telah disalib di Golgota, sama enggak? Sama tidak? Dalam keadaan sebagai manusia, rupa manusia, dalam keadaan sama dengan manusia, Yesus telah melakukan apa? Ketaatan sampai mati di atas kayu salib. Aduh, perlu dibaca lebih baik. Filipi. Ini kalau ini dasar ayat ini yang akan mendorong kita. Oh, sebenarnya saya bisa lakukan itu kalau mau, ya. Oke. Filipi pasal 2. Nah, kita mulai ayat 5. Karena ayat 5 itulah awal untuk supaya setiap orang percaya perhatikan itu di situ. Ayat 5. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan itu ada di unsur mana? Oke? Karena ini yang selalu menjadi masalah kan, unsur jiwani ini kan, manusia lahiriahnya kan. Nah, tapi bagaimana dengan
perasaan dan pikiran yang ada pada Kristus. Yang sering membuat kita tidak melakukan ketaatan itu kan pikiran dan perasaan. Unsur jiwani kita, unsur manusia daging kita. Padahal manusia daging ini sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus sehingga harus menjadi manusia roh. Oke. Nanti dibilang manusia roh baspok lagi. Ya, apa itu? Ayat 6 jawabannya. 2, 3. Ya, jadi sekalipun dalam apa dikatakan di sini, walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah sendiri yang menjadi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan karena ia berada sebagai seorang anak manusia. Oke? Nah, ayat 8 jawaban yang lebih konkret lagi. 2, 3. Apakah ini mujizat? Apakah ini mujizat? Bukan, biasa. Dalam rupa manusia, dalam keadaan sebagai manusia jasmani lahiriah ini, ia telah merendahkan dirinya. Nah, ternyata manusia Yesus. Kita harus tahu ya, kalau saya sebut manusia Yesus bukan berarti Yesus itu memang Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Dalam merendahkan dirinya, tapi dia tidak memakai keberadaannya, kesetaraannya dengan Allah, tetapi merendahkan dirinya. Berarti kalau Yesus bisa merendahkan dirinya, berarti setiap orang yang sudah lahir baru, sekalipun juga dia adalah manusia lahiriah, harus mampu merendahkan diri. Kecuali Yesus melakukannya dengan cara ajaib, ini dalam keadaan sebagai manusia dan apa? Taat sampai mati. Berarti kita juga bisa lakukan kan? Kenapa malam kudus? Ini ayat jelas. Yesus taat sampai ketaatan Yesus dalam keadaan apa? Sebagai manusia. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berkata kita tidak bisa lakukan. Bisa. Kalau mau. Makanya tugas kita adalah apa kemarin? Menanggalkan dan mengenakan manusia baru. Jadi kita tidak usah terlalu mempersulit diri sendiri untuk memahami apa yang sangat sederhana yang sebenarnya oleh iman bisa dilakukan. Karena iman itu isinya adalah ketaatan tanpa syarat. Ketaatan dalam keadaan sebagai seorang manusia yang memiliki iman kepada Kristus. Itu kalimat jelasnya. Jadi kalau saudara dan saya adalah seorang percaya iman kepada Kristus, oleh iman dalam manusia lahiriah ini dapat melakukan ketaatan. Asalkan apa itu? Kita mau merendahkan diri. Karena ketaatan itu kuncinya kerendahan hati dan merendahkan diri. Itu. Oke? Nah, kenapa? Kalau ini kita sudah dalami, maka mudah kita melihat poin-poin berikutnya. Begitu sulitkah menjadi seperti Yesus? Tidak. Kalau memahami iman adalah ketaatan.
Apalagi yang harusnya yang pakai tanda-tanda salib, kalung salib itu harusnya memang sudah harus membuktikan itu bahwa apa salib yang ada di lehernya itu sama dengan, karena salib itu adalah penderitaan, pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Kehendak daging. Nah, oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Baik, apa yang akan kita alami di sini? Tahap-tahapan apa yang akan kita alami di dalam menuju kepada menjadi seperti Yesus. Bukan sama dengan Yesus, itu berarti mau jadi Tuhan. Menjadi seperti Yesus. Oke? Berarti masuk dalam prosesnya Tuhan. Apa itu? Jadi menjadi orang percaya itu bukan hanya sekedar kebaktian, bukan hanya sekedar berdoa. Sebab dikatakan hidup oleh iman, berarti dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari adalah oleh iman. Sehingga kita bertumbuh. Tapi sebagian besar orang percaya, aduh, enggak usahlah macam-macam, yang penting ada hati senang, usaha diberkati, semua baik-baik, ya sudah cukup begitu. Bukan. Ya. Kita baca Galatia. Galatia pasal 5. Kita mulai dulu ayat 19. Ayat 19 itu menggambarkan manusia lama di situ. Ya, dan itulah cuma tidak tahu apakah ada di antara daftar itu yang masih ada pada kita. Maka itu akan harus masuk dalam prosesnya Tuhan. Baca 2, 3. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena ini manusia lama. Makanya kita disuruh menanggalkan. Kita sudah baca tadi kan? 2 ayat. Menanggalkan manusia lama. Jangan berdoa suruh Tuhan tanggalkan. Tapi kita yang harus ini. Jadi kita yang harus berhenti melakukan. Kita yang harus berhenti. Karena ayat menyuruh memerintahkan kita. Saudara jungkir balik juga mau berdoa sampai berdoa puasa. Saudara mau robah, saudara punya sifat. Tidak bisa. Karena kita punya tugas untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar itu. Jadi inilah kadang-kala kita dibawa kepada hal-hal membuat kita hanya orang yang tak berdaya. Padahal dikatakan berjuanglah untuk perjuangan iman oleh karena pemberitaan Injil. Iman itu adalah pergumulan. Kalau kita hidup oleh iman berarti kita tiap hari menghadapi pergumulan iman, bukan lagi pergumulan hidup. Jadi perhatikan itu ya. Ini kehidupan lama.
Apa kira-kira di daftar itu masih ada sama kita sampai saat ini? Kalimat terakhir mengingatkan, tidak mendapat tempat, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jangan kita anggap kita sudah lahir baru. Kan kalau sudah lahir baru saudara, orang yang sudah lahir baru, apakah kita lihat dari orang, tidak usah kita hakimi, tapi kita lihat dalam diri kita sendiri. Orang yang sudah lahir baru pasti dia harus jalani hidup barunya. Kalau orang hanya lahir baru tidak menjalani hidup barunya, itu berakhir dengan ayat yang kalimat terakhir itu. Tidak usah kita hakimi, tapi ayat menulis tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi makanya adalah sangat heran kalau dikatakan sekali selamat tetap selamat biar berbuat dosa. Tidak bisa saudara. Oke? Nah, jadi proses apa? Proses apa yang Tuhan lakukan atas kehidupan kita? Kita lihat ayat 22. Mulai ayat 22. Sudah? Kita baca. 2, 3. Ya. Itu. Kehidupan lama seperti yang tadi, manusia lama. Dan mereka yang sudah lahir baru dan menjalani hidup barunya di sini. Disinilah kita diproses, dibentuk oleh Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita menjadi seperti Yesus. Dibentuk dengan apa? Dengan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Entah masalah, entah orang tertentu, dimanapun kita berada. Nah ini yang kadang-kadang dihindari oleh orang percaya. Kita tidak perlu menakut-nakuti orang percaya tentang apa yang harus dialami dalam hal memikul salib. Tetapi bukan berarti juga berita salib tidak disampaikan kepada mereka. Bahwa barang siapa mengikut aku dia harus menyangkal diri dan memikul salib tiap hari. Dan ikut aku. Oke? Jadi saudara, untuk apa semuanya ini? Coba ayat 22 ditayangkan. Buah roh huruf besar. Berarti buah hasil daripada pekerjaan Roh Kudus yang membentuk diri saudara dan saya untuk memiliki, ini semua daftar karakter. Memiliki pembentukan diri sehingga kita memiliki karakter Kristus. Oke? Buah roh ialah kasih. Kasih di sini bukan storge, bukan filia, tapi agape. Apakah agape bisa kita miliki? Bisa. Karena kita setelah pada saat menjadi orang percaya, kita lahir dari benih agape. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bukan filia, kasih persaudaraan. Bukan storge, kasih orang tua anak. Bukan. Apalagi eros. Bukan. Itu semua bagian daripada yang dimiliki oleh manusia secara umum. Tetapi seharusnya setiap orang percaya saudara dan saya yang lahir dari benih agape ini. Kita sudah punya benih itu. Dan benih itu harus tumbuh sampai menghasilkan buah. Nah ini dia. Ya.
Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Nah, karena kita sudah dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ini daftar-daftar. Daftar-daftar ini saudara tidak akan pernah dapatkan di dalam doa. Perlu dipahami. Ya. Jadi kalau saudara berdoa minta sabar, pasti Tuhan jawab. Kenapa? Karena semua, inilah masalahnya Pak. Arahan-arahan yang diberikan oleh hamba Tuhan kepada kita kadang-kala hamba Tuhan itu cuma satu jawaban. Mungkin resepnya cuma satu atau ya resep. Ada masalah selalu apa? Jawabannya apa? Berdoa. Salah kan? Tidak salah. Suruh berdoa. Belum dijawab, suruh subuh-subuh. Belum dijawab, disuruh puasa. Belum dijawab, disuruh lagi doa semalam suntuk. Sampai akhirnya dia jadi capek dan kecewa karena tidak dijawab-jawab. Padahal sudah lama dijawab oleh Tuhan. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Semua dijawab. Tinggal jawabannya yang perlu kita tahu. Ya atau tidak. Makanya pujian itu kemarin kita koreksi ya. Karena ada pujian yang sebenarnya bagus lagu itu. Tapi dimulai dengan kalimat awal. Tidak selamanya Tuhan menjawab. Siapa bilang? Karena ketika Tuhan jawab tidak. Tidak juga adalah jawaban. Ya. Jadi kalau dikatakan, kalau diawali kalimat itu, tidak selamanya Tuhan mengabulkan doa, boleh. Tapi kalau tidak selamanya Tuhan menjawab, Tuhan selalu jawab. Nah, jadi perlu kita pahami, ya, daftar buah ini, buah Roh Kudus, itu tidak akan pernah saudara dapati di dalam doa. Kalau saya katakan ini, jangan saudara menganggap kami anti doa. Oh, tidak. Doa itu mutlak. Tidak usah dibahas lagi, tidak usah ditawar-menawar. Kenapa saudara? Sebab semua yang namanya daftar karakter itu adalah proses. Saya sudah berkali-kali memberikan contoh tentang ini. Ialah kasih. Kapan saudara tahu diri saudara ada kasih? Ketika ada kebencian. Dan kasih saudara kasih yang mana? Jadi boleh juga kalau saudara tetap mau bertahan. Tuhan, biarlah sempurnakan kasih saya. Nah, boleh juga saudara berdoa, maka Tuhan jawab. Tuhan akan hadirkan peristiwa yang saudara akan alami dan saudara masuk dalam pengalaman kebencian. Dan apakah saudara masih ada kasih? Kenapa? Karena proses. Apalagi? Nah, kita ambil saja contoh yang paling gampang. Yang selalu saya kasih. Kesabaran. Kesabaran saudara tidak akan pernah dapati di dalam doa. Bolehkah berdoa minta sabar? Boleh. Maka Tuhan pun segera jawab. Dia menghadirkan berbagai kejengkelan yang saudara akan hadapi. Sampai benar-benar saudara bisa sabar. Dan kalau saudara masih jengkel, itu buah belum keluar buahnya. Itu saja. Kalau belum dijelaskan sampai di sini, orang kadang-kadang berkata, ngawur ini hamba Tuhan ini ngawur. Masa tidak doa itu segala-galanya? Betul. Jadi maksudnya apa yang kita hasilkan? Peristiwanya akan datang. Peristiwa dari sebaliknya dari daftar ini.
Jadi saudara tinggal jadikan dia peristiwa. Semua daftar ini adalah realitas hidup sehari-hari. Kebajikan, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan. Kapan saudara bisa melakukan kebaikan? Apa dengan pergi ke panti asuhan? Oh tidak. Kembali kepada firman Tuhan. Balaslah, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tewaskan itu kejahatan dengan apa? Nah, jadi kalau kita pergi panti asuhan bagi hadiah Natal, tidak bisa kita kategorikan kebajikan karena kita dalam apa tuh? Karena kita tidak mengalami kan. Masih bisa saudara baik sama orang yang jahat sama saudara? Jadi kalau saudara minta oh Tuhan berikan supaya saya punya kebaikan. Nah tunggulah ada orang jahat bikin saudara jahat. Dari situ baru saudara bisa, oh saya puji Tuhan, buah kebaikan sudah ada. Nah, jadi paham, inilah kenapa seperti itu, karena kita perlu ketahui bahwa buah itu selalu melalui proses pembuahan. Itu bedanya karunia Roh Kudus dengan buah Roh Kudus. Karunia itu adalah pemberian. Buah itu proses. Jadi berarti kalau mau seperti Yesus, masuk dalam prosesnya Tuhan. Menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Di dalam proses kehidupan sehari-hari sampai buah ini keluar. Ini. Makanya banyak orang rohani, banyak orang yang sungguh-sungguh jadi kecewa. Kekuatan doanya sangat kuat, tapi tidak dapat menyelesaikan masalah. Karena tidak memahami. Hanya dia pikir kalau pemahaman tentang imannya adalah doa adalah jawaban, iman adalah jawaban doa. Nah, kenapa Tuhan tidak jawab? Kenapa Tuhan? Ini masalah. Padahal ini adalah prosesnya Tuhan. Dan setiap orang percaya akan masuk dalam pembentukan seperti ini. Tidak ada yang luput. Tidak ada. Dan inilah karakter yang kemarin minggu kita baca. Bahwa Tuhan, orang melihat perbuatan yang baik daripadamu. Dan mereka memuliakan Tuhan. Itu ayat kemarin minggu yang kita baca. Bukan memuliakan kita karena orang anggap kita baik. Bukan. Tapi melihat. Atau kata lain, melihat Kristus di dalam diri kita. Dan itu pembentukan. Itu proses. Mereka bukan hanya melihat ada kalung salib. Oh, orang Kristen. Oh, enggak. Itu manusia. Tapi ini. Nah, olehnya itu sebabnya kenapa kita perlu memahami bahwa di proses siapa yang Tuhan pakai memproses kita. Segala sesuatu yang namanya realitas hidup. Entah itu orang, entah itu alam, entah itu situasi, kondisi, pokoknya apa saja yang ada di sekeliling kita, itu yang Tuhan pakai membentuk diri kita untuk dapat memiliki buah roh. Jadi bukan cuma bahasa roh. Kenapa bahasa roh diberikan bagi kita? Supaya kita bisa mengeluarkan buah roh. Jadi ini perlu kita pahami.
Kadang-kala orang hanya tertegun dan terpesona dengan apa yang namanya karunia-karunia Roh Kudus. Mujizat, kesembuhan, ya puji Tuhan. Tapi karunia-karunia tidak akan pernah lebih di atas daripada buah roh. Karena karunia itu pemberian, siapa saja Tuhan bisa kasih dan Tuhan pakai untuk tujuan pelayanan. Tapi buah roh itu adalah diri kita yang dibentuk. Kenapa diri kita perlu dibentuk? Karena diri kitalah yang memberitakan firman. Diri kitalah yang menjadi kesaksian hidup. Kenapa? Sebab kalau pribadi ditolak, isi berita ditolak. Pemberita ditolak, isi berita juga ditolak. Jadi tidak akan ada gunanya apa-apa. Oke? Nah, apa yang terjadi di dalam proses pembuahan ini? Apakah semudah itu keluar? Bisa saudara uji diri sendiri. Apakah dengan semudah itu keluar ini buah-buah itu seperti itu saja? Tidak. Proses pembuahan sudah mulai terjadi. Tapi melewati proses pembuahan sampai kepada buah itu sendiri keluar, itu tidak dengan sendirinya begitu saja. Kita senang pohon buah-buahan di rumah kita sudah ada tanda-tanda dia akan berbuah. Dan tanda sebuah pohon buah-buahan yang akan berbuah diawali dengan apa? Nah, diawali dengan bunga. Saudara tahu apa yang terjadi dalam diri seorang percaya ketika ada tanda-tanda berbuah? Bunga. Apa yang terjadi pada diri seorang hamba Tuhan ketika ada tanda-tanda dia sudah akan berbuah? Bunga. Bunga berarti mendekati berbuah. Luar biasa. Kehidupan rohani orang itu semakin baik. Tanda-tanda dia miliki, kasih, sukacita, damai sejahtera sudah lebih kuat, sudah lebih bagus, sudah lebih lagi, sudah lebih tebal, sudah lebih lagi. Hamba Tuhan itu punya prestasi pelayanan sudah lebih baik, sudah semakin dikenal, semakin dan lain sebagainya. Pokoknya persis seperti bunga, semua mata akan memandang. Oh, luar biasa ini. Tidak lama lagi dia berbuah. Bahkan belum bawa orang sudah pesan. Jangan lupa bagi-bagi. Nah, jangan heran. Saat-saat kita sebagai orang percaya mulai berhasil hampir mengeluarkan buah, berarti semuanya meningkat. Ya, jadi yang biasa-biasa kasih kita mulai meningkat, sukacita kita mulai meningkat, damai sejahtera kita mulai meningkat, kesabaran kita mulai meningkat. Sudah hampir keluar buah ini, kesabaran dan lain. Dan apalagi kemurahan kita, kebaikan, kesetiaan kita. Oh semakin. Dan semakin dikenal kita punya prestasi iman, prestasi rohani, prestasi pelayanan, baik sebagai jemaat, baik sebagai hamba Tuhan. Dan semakin rasa bangga sudah ada di atas. Tapi jangan lupa, buah tidak akan pernah keluar sebelum bunga gugur. Inilah saat-saat yang menentukan. Dan untuk mempercepat gugurnya bunga, dibutuhkan angin. Di sini banyak yang gagal.
Kenapa? Karena setiap pribadi tidak terkecuali entah dia jemaat, entah dia gembala, entah dia hamba Tuhan, akan mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dari gugurnya bunga. Dan Tuhan izinkan. Karena bunga tidak gugur, buah tidak keluar. Hal yang sudah semakin membaik yang ada pada kita, dan semua sudah semakin mengenal. Ini bahayanya kalau semakin dikenal, tiba-tiba mengalami badai. Badai. Supaya turun, gugur, lebih cepat gugur ini bunga. Dibantu oleh angin. Nah, di sini banyak orang yang tidak tahan. Banyak hamba Tuhan yang tidak tahan. Waktu dia berbunga, bagaimana mengetahui bahwa seorang itu lagi berbunga? Bahasa rohaninya tinggi-tinggi. Itu. Nah, karena bahasa rohaninya terlalu tinggi-tinggi, padahal Yesus harusnya merendahkan diri, maka itu sebabnya harus digugurkan. Bagaimana mengetahui seorang hamba Tuhan atau gembala sedang berbunga? Gampang. Waktu dia berdiri bersaksi mengatakan, puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati pelayanan kami. Tadinya 50, sekarang 500. Padahal tetap 50. Itu bahasa bunga. Puji Tuhan saudara-saudara, ya, dengan kemurahan Tuhan, Tuhan buka jalan, kami sempat melayani di Los Angeles. Ya, padahal itu sekaligus pengumuman bahwa kamu jemaat harus tahu bahwa saya ke Los Angeles. Itu juga bahasa bunga. Semua ini harus digugurkan kalau mau keluar buah. Jadi itu sebabnya setiap orang percaya, setiap hamba Tuhan akan mengalami peristiwa menyakitkan pengguguran bunga ini, yaitu penghancuran reputasi. Dan Tuhan izinkan. Siapa yang mau reputasinya dihancurkan? Penghancuran reputasi bisa terjadi dalam berbagai macam bentuk peristiwa. Jadi jangan heran kalau saudara kemudian mendengar ada hamba Tuhan si A, si B, si C sudah tumbang. Sebenarnya kalau mereka memahami bahwa itu adalah pengguguran bunga karena terlalu dipertahankan kehebatan ini, terlalu dipublikasikan kehebatan ini, terlalu diagung-agungkan kehebatan itu, atau prestasi-prestasi ataupun reputasi-reputasi itu, maka itu perlu dibabat. Supaya cuma Tuhan dipermuliakan. Kemuliaan Tuhan tidak boleh kita rampas. Tuhan akan sangat berurusan dengan siapa saja yang merampas kemuliaannya. Dengan cara apapun. Baik melalui kalimat-kalimat mimbar maupun kalimat-kalimat pelayanan dalam bentuk apapun. Tuhan tidak pernah mau dinomorduakan apapun alasannya. Sebagian besar dia gugur bersama bunga. Dan tidak bangkit lagi. Kenapa tidak bangkit lagi? Karena semakin kita reputasi pelayanan kita atau reputasi rohani kita semakin dikenal kemana-mana. Ketika kita mengalami pengguguran ini, maka seluas berita yang mengenal kita, seluas berita itu juga akan memberitakan kita punya keguguran. Dan umumnya orang tidak kuat menghadapi itu. Tidak kuat. Sudah terlanjur terkenal, sekarang terkenal, yang terkenal sekarang aibnya. Yang terkenal sekarang kejatuhannya. Yang terkenal sekarang adalah peristiwa-peristiwa yang dia tidak pahami bahwa sebenarnya itu hanya pengguguran bunga karena kemuliaan Tuhan. Pertama, bisa terjadi dia sudah rampas kemuliaan Tuhan, bisa terjadi memang harus gugur bunga itu baru kamu bisa berbuah.
Dan buah itu hanya tinggal dinikmati. Jadi orang harus dapat menikmati Kristus dari hidup kita. Sehingga Tuhan sendiri saja yang dipermuliakan. Kita tidak. Kita tidak hanya berdoa, Tuhan, banyak ada hamba Tuhan yang berdoa, Tuhan membawa firman dan sembunyikan kami di balik salib-Mu. Biar hanya Engkau saja, omong kosong. Tidak usah doa yang terlalu aneh-aneh. Ya, doa dari hati saja. Membawa firman Tuhan, sembunyikan kami di balik salib-Mu. Habis itu, dia sakit hati ketika orang tidak memuji khotbahnya. Tidak memuji pelayanannya. Ya tidak usah, siapa suruh berdoa, sembunyikan kami di balik salib. Jadi orang tidak anggap kamu, orang cuma lihat salib. Siapa suruh berdoa seperti itu kan? Nah maka Tuhan langsung segera jawab. Padahal sudah ada janji Tuhan, kita tidak perlu mempromosikan diri. Kenapa? Aku akan membuat namamu termasyur. Kita bukan artis yang harus pergi di Jakarta baru bisa eksis. Enggak. Biar dari pedalaman manapun, ya tetap eksis. Ya, gimana? Mesaknya? Tetap eksis. Wah, lauje. Oh, ya. Nah, jadi memang ini perlu kita pahami saudara. Sebab yang sering kita tidak tahu diri kita tidak tahu kalau kita ini sudah hampir berbuah. Tetapi menghadapi memasuki masa berbunga, ini memang asik. Memang indah. Bunga itu kan keindahan. Orang hargai kita, orang puji kita, orang undang kita kiri kanan dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Dan begitu bunga gugur, kita tidak siap, kita tidak. Padahal ini adalah proses pembentukan supaya kita bisa berbuah. Apakah kita masih tetap tekun dan setia, ada komitmen ketaatan tanpa syarat saat pengguguran bunga? Umumnya orang kandas di sini. Kenapa? Tidak lagi terkenal, yang terkenal aibnya. Dan lain sebagainya. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Sudah? Baca. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kapan kita mengalami itu kehormatan, kemuliaan dan pujian? Kapan? Pada hari Yesus Kristus. Iya, jadi tidak usah cari-cari apa macam-macam di dunia ini. Kepujian, kehormatan, kemuliaan, tidak usah. Nanti di sana. Nanti di sana. Pasal 4 ayat 12. Ayat 12, pasal 4 ayat 12. Ya. 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi salah satu proses yang tidak bisa kita hindari sebagai orang percaya adalah yang namanya ujian iman. Tidak ada satu orang percaya, siapapun hamba-hamba Tuhan yang tidak masuk dalam apa yang namanya ujian iman. Kalau di dalam pemuridan
itu yang diistilahkan baptisan api, baptisan penderitaan. Sangat jelas. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai mana lebih mau pilih mana? Nyala api yang ada di dunia atau nyala api yang selama-lamanya di mana? Neraka. Ini hanya sesaat, nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang... Jadi jangan saudara cuma anggap mujizat itu adalah hal-hal... Mujizat itu rupanya dua macam. Mujizat yang Tuhan lakukan untuk kehebatan, keagungan, kemuliaan, dan kemahakuasaannya dengan cara-cara yang ajaib. Tapi ada juga... Ini luar biasa, ini kan mujizat kan. Nyala api siksaan. Kalau kita tahu begini dari dulu, aduh sotalanjur kita jadi orang Kristen, jadi orang percaya. Sotalanjur jadi hamba Tuhan. Mau mundur, aduh bagaimana ya? Gimana? Mau mundur? Maju terus? Nah inilah. Ya. Kapan ujian itu terasa berat? Kalau kita tidak taat. Kalau kita mau mentaati apa yang ada dalam masa ujian itu, maka dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, dikatakan bahwa perintah-perintahnya tidak berat. Nah inilah. Semuanya akan sampai ke situ. Nah kalau itu sudah kita lewati pengguguran bunga itu, maka sampailah kepada hasilnya. Yakobus 1 ayat 3. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, ya, kita menjadi orang-orang yang tekun. Jadi bukan tidak ada hasilnya. Dan tidak perlu kita minta luput atau kita lari dari ujian iman itu. Ayat yang ke-12 dari Yakobus pasal 1. Tadi ayat 3. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi, kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Rupanya itulah yang bisa membuat kita taat kalau kita mengasihi Tuhan. Kita akhiri dengan membaca di Korintus. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Ini. Kita sudah terima kasih karunia, jangan sia-siakan. Paulus sekali lagi menasihati. 2 Korintus 6 ayat 1. 2 Korintus 6 ayat pertama. 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima.
Jadi kembali semua dari kita, respon kita. Bahagiannya Tuhan sudah selesai. Dia sudah kerjakan anugerah keselamatan. Dia juga sudah siapkan bagaimana membentuk hidup kita. Dia juga sudah tetapkan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup setelah menjadi orang percaya. Yaitu hidup oleh iman. Ya, jalanilah. Kalau kita jalani berarti kita tidak sia-siakan kasih karunia Allah. Kita berdoa, kita bangkit berdiri. Kita siapkan diri kita menerima perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian tadi, kornya saja. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin, amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini doa kami Tuhan. Agar kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah kami terima di dalam Yesus Kristus. Kehidupan yang kekal, penebusan bagi diri kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan. Berkati, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan Roh Kudus menolong kami semua melakukan firman Allah. Amin. Sehingga semuanya kami boleh menjalani segala kehendak-Mu. Hidup oleh iman, suatu ketaatan tanpa syarat. Tapi kami tetap taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan tilik segala keberadaan kami. Di mana sebentar kami akan mengambil bahagian dalam perjamuan yang kudus. Karena Tuhan Engkau memberkati kami semua. Menguduskan kami semua
dan melayakkan kami untuk bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati roti dan anggur ini, sehingga kami semua yang bersekutu di dalamnya mengalami lawatan Allah, mengalami jamahan Tuhan, menjadi jawaban atas segala pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan sambil kita bersaat teduh, dan sesudah itu kita akan bangkit berdiri. Saya bacakan terlebih dahulu. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kita bangkit berdiri, kita angkat roti di hadapan hadirat Tuhan. Dan jika saudara telah siap, dengarkan firman Tuhan, saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di hadapan hadiratnya dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Naikkan pujian, syukur, pengagungan, kemuliaan. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat anugerah keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih kasih karunia-Mu bagi kami dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Roh Kudus, terima kasih Engkau Roh penolong yang telah diutus untuk menolong kami, untuk menjalani hidup kami dalam ketaatan tanpa syarat kepada firman-Mu. Pertolongan-Mu Tuhan senantiasa Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih saat ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu. Terimalah setiap ibadah kami dan berkatilah dan terimalah setiap pelayanan kami. Berkati mereka yang telah beribadah dan melayani dengan segenap hati mereka. Semuanya diberkati Tuhan.
Memberkati Tuhan akan seluruh jemaat-Mu yang hadir dan juga dimanapun mereka beribadah saat ini, baik melalui live streaming maupun juga di tempat-tempat di mana mereka berada. Kiranya Tuhan juga melawat mereka dan menjamah mereka semuanya. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Pesan Tuhan di tahun 2023, berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Tuhan Yesus memberkati.